Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan. Bagaimana hari ini Bapak Ibu Saudara? Saya percaya semua kita dalam keadaan yang luar biasa. Kenapa saya berani katakan kita berada dalam keadaan yang luar biasa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan terus pandang persoalan masalah. Jangan terus pandang beban hidup. Tapi Bapak Ibu Saudara, pandang kepada Tuhan. Maka kita akan menemukan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sanggup untuk mengubah segala masalah, bahkan beban hidup sekalipun, menjadi kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada jalan. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan tentunya, Dia pasti akan buka jalan. Bapak Ibu Saudara ingat ketika bangsa Israel, di depan mereka sudah tidak ada jalan. Yang ada cuma laut Teberau yang lebar dan dalam. Tetapi karena kuasanya, karena berjalan bersama dengan Tuhan, maka sekalipun tidak ada jalan, Dia tetap sanggup untuk membuka jalan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini yang kita perlukan adalah terus berjalanlah bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Kan kita tidak berjalan secara lahiriah atau fisik bersama dengan Tuhan. Yaitu dengan iman tentunya. Iman kepada Tuhan. Itu yang kita perlukan untuk melangkah di hari-hari yang semakin gelap. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin gelap. Firman Tuhan sudah berkata bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berikan tangan kita untuk dipegang tangan Tuhan dan biarkan Tuhan menuntun kita di dalam jalannya. Maka ketika Tuhan menuntun kita dalam jalannya, maka kita akan mendapatkan bahwa semuanya akan menjadi sangat amat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya tema kali ini saya beri judul Berjalan dengan Iman. Nah, sebelum saya berbicara tentang tema berjalan dengan iman ini, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami perlu Engkau di atas segala-galanya. Itu sebabnya kami percaya dan mengaminkan akan perkataan-Mu. Siapakah di antara kami yang dapat berjalan sehasta saja tanpa-Mu Tuhan? Itu sebabnya ini tangan kami. Tuntun kami di jalan yang Kau tunjukkan kepada setiap kami, Bapa. Sebab hanya Engkau yang paling tahu setiap jalan-jalannya. Dan jangan pernah lepaskan kami. Detik Engkau lepas kami, detik yang sama itu kami juga akan hancur. Kami tidak akan pernah mampu hidup tanpa-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami. Kuatkan dan teguhkan Tuhan hati kami dengan campur tangan dan pertolongan. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan saat teduh kami ini. Karena kami percaya persekutuan kami dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Amin. Kita buka Kejadian 12 Bapak Ibu Saudara. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Judul dari perikop ini, Abram dipanggil oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya.
dan segala harta benda yang didapat ketika mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat dalam firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga. Dikatakan karena iman Abram taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu setiap kali kita mau berangkat kemanapun, kita sudah tahu betul kita mau ke mana. Tapi Abram ini disuruh berangkat dan dia tidak tahu kemana, tapi dia taat. Kalau biasanya, Bapak Ibu Saudara, saya membawakan ilustrasi ataupun gambaran tentang sesuatu dengan cara yang serius atau menyentuh Bapak Ibu Saudara, maka kali ini saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi yang lucu, menggelitik. Ada sebuah humor, namanya humor nih ya Bapak Ibu Saudara, bukan kisah nyata, tentang seorang bapak yang buta. Bersama dengan anaknya, mereka berangkat dengan antusias ke sebuah KKR di lapangan yang tidak jauh dari rumahnya, dan KKR itu bertemakan KKR Kesembuhan Ilahi. Dan mereka berangkat tentunya dengan harapan bapak ini akan mengalami kesembuhan atas matanya sehingga dia dapat melihat kembali. Lalu dengan bantuan anaknya yang setia menuntunnya, bapak ini menghampiri pembicara KKR itu dan memohon agar matanya disembuhkan, celik dapat melihat kembali. Lalu penginjil itu bertanya, "Anda buta, tetapi Anda bisa sampai ke tempat ini?" Lalu bapak yang buta itu pun menjawab dengan lantang, "Karena saya berjalan dengan iman, Pak." Penginjil tersebut terkejut dan berkata, "Bagus, maka iman jugalah yang akan menyembuhkan Bapak." Lalu si bapak buta tersebut berteriak, Man, kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu bisa menyembuhkan bapakmu ini?" Rupanya nama anaknya itu Iman. Dia berjalan dengan iman, bukan dengan iman percaya, tapi dengan iman anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sambil berkata demikian, bapak ini mendekap anak yang bernama Iman itu, yang selalu menuntunnya untuk berjalan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, berjalan dengan iman yang dimaksudkan adalah tentu tidak seperti humor di atas tadi. Namun berjalan dengan iman juga bukan berarti berjalan dengan nekat, berjalan tanpa dasar. Namun berjalan dengan iman adalah berjalan berdasarkan keyakinan bahwa Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Abram contohnya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memanggilnya keluar dari Ur dan pergi ke tempat yang ditunjukkan Tuhan,
Sesungguhnya saat itu ia tidak tahu di mana dan seperti apa tempat itu. Tuhan sendiri juga belum mengatakan akan hal di mana dan seperti apa tempat itu. Namun hebatnya Bapak Ibu Saudara, Abram tetap taat. Sekalipun belum tahu kemana dan di mana dan seperti apa tempat yang Tuhan tunjukkan baginya, Abram pun berangkat juga. Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana Abram bisa mempunyai ketaatan sedemikian rupa? Surat Ibrani menjelaskan dengan begitu gamblang, yaitu dengan iman. Artinya apa? Artinya Abram percaya pada setiap firman dan janji yang Tuhan ucapkan tanpa ragu sedikit pun. Iman dan firman adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, Bapak Ibu Saudara. Sebab iman tanpa dasar firman Tuhan bukanlah iman yang sejati. Sebagai contoh, kerap kali ketika gereja akan mengadakan sebuah acara, seseorang akan mengatakan bahwa sukses atau tidaknya acara tersebut, semua itu bergantung kepada iman yang ada. Pokoknya kita beriman aja lah, gitu. Bapak Ibu Saudara, beriman tentunya sangat boleh dan harus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, beriman menuntut adanya tindakan. Kalau cuma sekedar beriman, maka sia-sia. Harus ada tindakan. Maka hal yang penting sekali sebelum mengatakan mari kita melakukannya dengan iman, atau mari kita beriman, baiklah kita menguji diri terlebih dahulu dengan firman Tuhan, dan selalu mendasari iman dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya jangan mau cuma dengar tentang Tuhan, tapi kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Maka di dalam Mazmurnya Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pengalaman hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan inilah yang mengajarkan Daud untuk selalu memakai iman di setiap langkah hidupnya. Sungguh, Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Kita bisa merenungkan itu dalam Mazmur 61 ayat 4-5. Di bagian lain Bapak Ibu Saudara dikatakan di dalam 2 Tawaris 20 ayat 12, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu, karena Engkau Tuhan El Gibor, Tuhan yang perkasa, yang menyertai langkah kami. Di dalam Efesus 3 ayat ke-20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ketika kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, maka urusan kita yang di bumi akan diurus oleh Tuhan. Di bagian yang lain dia berkata apa? Carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan. Maka ketika kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, Bapak Ibu Saudara, maka percayalah urusan kita yang ada di bumi pasti akan diurus juga oleh Tuhan. Jadi
nikmati saja keadaan kita saat ini tanpa rasa takut dan gentar. Sebab Tuhan pasti akan memberi yang terbaik bagi kita selama-lamanya. Tuhan Maha Tahu. Dia sangat tahu apa yang sedang ada dalam pikiran kita saat ini. Itu sebabnya percayalah kepadanya 100%. Maka hidup ini akan penuh dengan damai sejahtera, akan penuh dengan mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Modal kita cuma percaya. Maka lewat kepercayaan kita itu kita akan melihat banyak hal dalam hidup ini. Itu sebabnya jangan pernah berhenti percaya, sekalipun kita sedang tidak mempunyai dasar untuk bisa berharap. Karena Tuhan itu sangat bisa dipercaya. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Dengan iman katakan, aku percaya ada mujizat. Kami percaya mujizat masih ada. Kami percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara.
hanya kepada Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang layak kita percayai. Dia adalah Tuhan yang bisa kita percayai. Itu sebabnya jangan pernah melangkah sendiri, engkau akan tersesat. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Sekalipun kita harus melewati lembah air mata, sekalipun kita harus melewati lembah kekelaman, tapi bersama dengan Dia, pada akhirnya kita akan melihat Dia menjadikan segala sesuatu indah bagi setiap kita yang berserah dan percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan yang tidak terbatas, kami percaya pekerjaan-Mu belum selesai. Kami percaya pekerjaan-Mu tidak berhenti sampai di sini, karena Engkau telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Engkau juga yang akan menyelesaikan segala rencana-Mu atas hidup kami, sampai selesai sempurna pada akhirnya. Dengan keyakinan teguh, kami berkata dengan iman kami, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Hanya Engkaulah satu-satunya perancang yang sempurna bagi jalan hidup kami. Kami tidak akan takut terhadap apapun, karena kami tahu yang menyertai kami lebih besar dari apapun dan siapapun. Tidak ada yang dapat menandingi. Jangankan menandingi, disejajarkan saja, tidak ada satupun yang bisa. Kami yakin seyakin-yakinnya, seumur hidup kami akan menyaksikan kebaikan-Mu bekerja di dalam hidup kami. Sebab ketika kami percaya kepadamu, kami memiliki keyakinan yang kami butuhkan. Itu sebabnya kami berjanji, kami akan selalu berdiri teguh dalam iman kami kepadamu. Kami tidak akan takut ataupun tawar hati. Bahkan di saat ketakutan datang menyergap, kami mengarahkan mata kami kepadamu. Kami akan taat dan setia menjalani kehidupan yang sudah Kau tentukan bagi kami. Pandangan kami hanya akan tertuju kepadamu dan tidak akan bercabang oleh karena peperangan yang ada di sekitar kami. Karena kami tahu bukan kami yang berperang, melainkan Engkau Tuhan. Engkaulah yang berperang bagi kami, dan kami percaya. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan amin.